Cik cik cok cok. Iya, dipersilakan duduk kembali jamaah sekalian. Mari sama-sama kita simak undian hikmah penuh manfaat yang alhamdulillah tempat yang sempit ini di pinggiran kota, saya bahagianya luar biasa kedatangan guru mulia kami, guru besar kami, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Mudah-mudahan beliau senantiasa sehat walafiat, dimudahkan segala urusan dan perjuangannya, dimenangkan perjuangannya, diberkahi hidupnya bersama keluarga besarnya, dan tetap memimpin kita dalam berjuang amar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya rabbal. Langsung saja kita serahkan sepenuhnya kepada guru kita bersama, Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa jami'il hadirin wal hadirat al-a'izza'il ahibba rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idati at-tayyibati al-mubarakah usikum jami'an wa nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yahdiyana jami'an ila siratihil mustaqim wa yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan. Kepada sahibul majlis, yaitu majlis Sayyidul Aulia, yang dibangun, diasuh, dipimpin, dikelola oleh guru kita semua, akhina al-fadil ad-da'i ilallah al-ustad al-haj Slamet Ma'arif hafidhahullah ta'ala wa ra'ah. Famakanallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi ulumih fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga majelis taklim dan zikir dari Sayyidul Aulia dijadikan oleh Allah majelis yang makmur, majelis yang mubarak, majelis yang dari dalamnya akan lahir generasi-generasi Qur'ani yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan kita doakan kita punya guru Yai Haji Slamet Ma'arif beserta keluarga dan anak-anaknya semua, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hadir bersama kita di sini banyak ulama, banyak kiai, banyak habaib. Ada guru kita Tuan Guru Dzulkifli Ali hafizahullah taala wa ra'ah. Begitu juga ada tuan-tuan guru yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu nama-nama beliau, tapi tidak mengurangi rasa cinta dan penghormatan kita kepada mereka. Alhamdulillah, saya juga hadir tidak sendiri. Saya didampingi dengan dua menantu saya. Yang pertama Habib Alwi bin Sumit,
dan yang kedua Habib Muhammad bin Hadi Al-Habsyi. Nah, keduanya mendampingi saya, begitu juga beberapa pengurus dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Semoga ini menjadi sebab turunnya rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, kita sampaikan terima kasih kepada segala panitia penyelenggara yang telah membantu majelis Sayyidul Aulia dalam mensukseskan acara ini. Begitu juga kepada semua warga nih yang halaman rumahnya terpakai buat acara. Halaman rumahnya, pagarnya, jalanannya, mudah-mudahan warga di sini semua diberikan ganjaran oleh Allah yang berlipat ganda, dan insya Allah daerah ini dijadikan oleh Allah sebagai wilayah kan salihah, thayyibah, munawwarah, ma'murah. Dan insya Allah halaman-halaman rumahnya, jalannya semua yang digunakan untuk acara ini dijadikan oleh Allah sebagai tempat-tempat yang penuh keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati al-hibba rahimakumullah. Hari ini kita kumpul di tempat ini untuk memperingati hari lahirnya seorang manusia besar yang berjiwa besar, yang memiliki sejarah yang sangat besar, dan beliau dididik dan dibesarkan oleh Yang Maha Besar, yaitu peringatan maulid daripada hari lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nabi yang kita peringati maulidnya pada kesempatan hari ini adalah seorang Nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat untuk semesta alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi yang kita peringati pada hari ini, hari kelahirannya, adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah untuk segenap umat manusia sebagai pembawa berita gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Jadi bukan diutus hanya untuk bangsa Arab, bukan diutus hanya untuk bangsa Quraisy, tapi diutus untuk seluruh umat manusia. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa ma arsalnaka illa kafatan nas basyiran wa nadhira. Nabi yang kita peringati maulidnya pada hari ini adalah seorang nabi yang berakhlak begitu mulia dan begitu agung. Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala li nabiyyihi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Ayat ini merupakan syahadatun ilahiyah, kesaksian yang begitu mulia, suci dan tinggi, karena datangnya dari yang maha suci dan maha tinggi. Saudara, Allah yang maha mengetahui tentang isi hati manusia, Allah yang maha mengetahui tentang apa yang dilakukan nabinya di depan umatnya dan apa yang dilakukan nabinya di belakang umatnya, Allah yang maha mengetahui tentang apa yang terlintas di benak nabinya. Saudara, Allah yang maha tahu itulah yang memberikan kesaksian di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh-sungguh memiliki akhlak yang azim, akhlak yang agung, akhlak yang sangat mulia. Ini kalau zaman sekarang kesaksian kita sebut sertifikat. Ini bukan sembarang sertifikat, sertifikat ilahi, sertifikat Qur'ani. Allah yang kasih pernyataan bahwa Nabi kita akhlaknya sangat agung, sangat mulia. Subhanallah. Jadi nggak perlu lagi kita ragukan karena kesaksiannya datang dari Allah. Siapa yang maha mengetahui? Siapa yang maha mengetahui? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi Nabi ini akhlaknya mulia. Kalau ada pertanyaan kenapa sih Allah mengutus seorang manusia, seorang Nabi yang memiliki akhlak yang begitu agung, kepribadian yang begitu sempurna? Sebab visi dan misi kenabian yang dibawa oleh beliau
tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, bagaimana mau menyempurnakan akhlak kalau akhlak dirinya sendiri belum beres? Makanya Nabi sebelum menyempurnakan akhlak orang lain, beliau sudah tampil sebagai seorang Nabi yang akhlaknya begitu mulia. Bahkan sejak kecil, sejak beliau belum menjadi Rasul, belum diangkat jadi Rasul, saudara, akhlaknya sudah mulia. Tidak pernah berdusta, tidak pernah berbohong, tidak pernah khianat janji, tidak pernah khianat amanat. Itulah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Makanya dalam satu hadis Nabi menyampaikan kepada kita, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu li utammima makarimul akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan-kemuliaan akhlak. Itu tugas Nabi, saudara. Jadi kenapa kita diharamkan melakukan aneka ragam perbuatan syirik? Apakah itu perdukunan dan sejenisnya? Saudara, tujuannya supaya akhlak kita baik. Kenapa kita diwajibkan sholat 5 waktu? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita puasa di bulan Ramadan? Supaya akhlak kita baik. Saudara, kenapa kita diwajibkan membayar zakat daripada harta kita? Supaya akhlak kita baik. Kenapa kita tidak boleh berzina? Kenapa kita tidak boleh menenggak minuman keras? Kenapa kita tidak boleh mengkonsumsi narkoba? Kenapa kita tidak boleh berjudi? Kenapa kita tidak boleh mencuri? Kenapa kita tidak boleh korupsi? Jawabnya, supaya akhlak kita baik, saudara. Jadi akhlak ini, saudara, merupakan buah dari lurusnya akidah dan tegaknya syariat. Jadi kalau akidahnya lurus, syariatnya tegak, niscaya akan membuahkan akhlak yang karimah, insya Allah. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, akidah kita sudah lurus, syariat sudah kita tegak, tapi nggak punya akhlak, itu jadi tanda tanya besar, saudara. Islam ini agama akhlak. Islam ini menjunjung tinggi akhlak, saudara. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Nabi, akhlak kita kepada Al-Quran, akhlak kita kepada ulama, akhlak kita kepada sesama umat Islam, bahkan akhlak kita kepada seluruh umat manusia. Islam agama menjunjung tinggi akhlak. Makanya kalau bicara revolusi akhlak, bapak revolusi akhlak dunia adalah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, jadi saudara, kalau kita sudah mengetahui sedemikian rupa, yuk rame-rame. Jangan sampai acara maulid seperti ini kita hanya sibuk menghias diri dengan baca sholawat, menghias diri dengan hanya mengumbar rasa cinta kepada Nabi, tapi ternyata kita tidak mensuri tauladani Nabi. Baca sholawat, bagus, sudah. Silaturahim berkumpul begini, bagus. Kita nyatakan rasa cinta kita kepada Nabi, bagus. Tapi ada yang lebih penting dari itu semua. Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Subhanallah. Ini ayat Pak Bu, Allah memerintahkan Nabi. Kata Allah kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan di situ apa kata Allah? Qul, katakan wahai Muhammad, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, katakan itu kepada kau punya umat. Apa yang harus disampaikan, saudara? Allah arahkan kita punya Nabi. Qul, katakan kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jika kamu sekalian sungguh-sungguh, betul-betul, benar-benar
cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Maksudnya ikutilah aku, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikut Nabi, ittiba'un Nabi, mutaba'atun Nabi. Saudara, itu merupakan syarat sekaligus bukti cinta kita kepada Allah. Nah, jadi Allah yang ngasih tahu, hei Nabi, sampaikan kepada kau punya umat, kalau mereka itu betul-betul cinta kepada Allah, maka mereka wajib ikut engkau, wahai Nabi. Buktikan dong cintanya kepada Allah. Oh, kau cinta kepada Allah, ya aku cinta kepada Allah. Wajib ittiba'un Nabi, wajib ikut kepada Nabi. Maksudnya ikut kepada Nabi itu apa sih? Dalam ayat lain, saudara, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasulullah. Wajib kita taat, saudara. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sifatnya mutlak. Artinya mutlak, saudara, apa saja yang diharamkan Allah dan Rasulnya maka haram, titik, tidak ada tawar menawar. Apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya maka wajib, tidak ada tawar menawar. Jadi jangan coba-coba hukum Allah ditukar-tukar, saudara. Banyak manusia zaman sekarang merasa lebih pintar dari Allah. Allah udah kasih aturan, Allah udah kasih hukum, dia ubah-ubah, saudara, dengan berbagai macam alasan. Dia pikir dirinya lebih hebat, dia pikir dirinya lebih pintar dari Nabi dan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Dan di ayat yang lain Allah nyatakan, faqala ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang diberikan oleh Rasulullah kepada kamu sekalian, ambil, laksanakan. Dan apa-apa yang Rasulullah larang, fantahu, stop, jangan coba-coba dikerjakan. Nah, jadi Islam itu simpel, taat kepada Allah dan Rasulnya, selesai. Itu Islamnya. Apa saja yang Allah dan Rasulnya perintah, kerjakan. Apa saja yang Allah dan Rasulnya larang, tinggalkan, selesai. Itu kunci kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah, untuk masuk ke dalam surganya, insya Allah. Kemudian kita kembali kepada ayat tadi. Jika kamu sekalian betul-betul cinta kepada Allah, maka ikutilah Nabi. Artinya ittiba'un Nabi, syarat cinta kepada Allah. Ittiba'un Nabi, bukti cinta kepada Allah. Omong kosong kalau ada orang ngaku cinta kepada Allah tapi dia tidak mau ikut kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada lanjutan itu ayat. Lalu kalau kita sudah ikut Nabi, apa yang terjadi, saudara? Kalau kau cinta kepada Allah, ikut Nabi. Lalu kalau sudah ikut Nabi, Allah menyatakan yuhibbukumullah, niscaya Allah pasti akan cinta kepada kamu. Subhanallah. Nah, di sini artinya bahwa ini ayat dahsyat ini, saudara. Kita diberikan pelajaran oleh Allah bahwa mengikuti Nabi itu syarat cinta kepada Allah sekaligus syarat dicintai Allah. Cinta kepada Allah wajib ikut Nabi. Mau dicintai Allah wajib ikut Nabi. Jadi ikut Nabi merupakan kunci untuk kita cinta kepada Allah dan agar kita dicintai Allah, saudara. Kalau Allah dicinta kepada kita, saudara, indah, saudara. Dari dunia sampai akhirat hidup kita akan serba indah karena kita ada dalam cintanya ilahi, cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua di sini dicintai Allah. Dengan kita mengikuti Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, insya Allah. Baik ya, Pak. Itulah tadi saya katakan. Jadi kita memperingati Maulid semacam ini bukan sekedar bercerita sejarah Nabi, bukan sekedar memperbanyak sholawat,
bukan sekedar berkumpul makan bersama, itu semua bagus ya kok. Tapi jangan lupa bahwa tujuan inti daripada kita memperingati Maulid Nabi adalah memberikan support, motivasi, dorongan kepada umat agar Nabi cinta kepada Allah, Nabi cinta kepada Nabi, dan siap untuk menjadikan Nabi di semua aspek kehidupan sebagai uswatun. Allah Subhanahu wa ta'ala kata, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Jadi Nabi Allah udah kasih tahu bahwa dalam kehidupan kita punya Nabi ada uswatun hasanah. Bu ngantuk bu ya, jam 11 lewat bu udah belum deh, lanjut ngantuk bu. Masya Allah, mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini diridhai oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, karena itu saudara, kalau kita sudah siap untuk cinta kepada Allah, siap untuk ikut kepada Nabi, yuk kita pelajari isi kandungan Al-Quran, kita gali isi kandungan hadis, kita ambil pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kalau itu kita lakukan, kita semua akan, tadi yang Allah nyatakan, yuhibbukumullah, Allah akan cinta kepada kamu sekalian. Dan nggak sampai di situ, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu. Subhanallah. Ternyata taat kepada Nabi itu juga merupakan kunci maghfirah, kunci untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Semoga kita semua di sini mendapatkan maghfirah, mendapatkan pengampunan dari segala dosa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, hibahil kiram.